Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak. Nah anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar. Tapi sebelumnya ibu ingin menanyakan, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Nah ibu harapkan kalian selalu siap untuk belajar dan selalu semangat untuk belajar. Walaupun dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Nah anak-anak, ibu ingin bertanya, apakah hari ini kalian sudah sarapan? Ayo, sudah atau belum? Jika sudah, apa saja lauk pauk yang kalian makan pada hari ini? Ya, ada banyak ya. Ada yang makan sayur, kemudian ada yang makan tempe, daging, kemudian tahu, ikan, dan lauk pauk lainnya. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu dari mana bahan makanan itu berasal? Hayo, kalian tahu atau tidak? Ya, bahan makanan itu semuanya berasal dari alam. Ada yang berasal dari tumbuhan, kemudian ada yang berasal dari hewan, ada yang berasal dari hasil peternakan, hasil perkebunan, hasil pertanian, dan lain-lain. Semua itu termasuk ke dalam atau termasuk bagian dari alam. Semua yang dihasilkan oleh alam dinamakan sebagai sumber daya alam. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Sumber daya alam atau SDA merupakan semua yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup manusia. Sumber daya alam dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah sumber daya alam hayati atau biotik. Nah, dari namanya, apakah kalian sudah tahu apa itu sumber daya alam hayati atau biotik? Ya, sumber daya alam hayati atau biotik merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan. Contohnya adalah daging, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan jenis yang kedua itu adalah sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Nah, kebalikan dari sumber daya alam hayati, sumber daya alam non-hayati atau abiotik ini merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk tak hidup. Contohnya, batu bara, air, tanah, minyak bumi, hasil tambang, dan lain-lain. Jadi banyak sekali sumber daya alam yang dihasilkan oleh alam kita. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa ketersediaan sumber daya alam di suatu daerah akan disesuaikan dengan kondisi geografis daerah tersebut. Contohnya adalah pada daerah pegunungan atau daerah dataran tinggi, sumber daya alam yang paling mudah didapatkan yaitu berupa hasil pertanian dan perkebunan seperti padi, kopi, sayur-sayuran, palawija, dan hasil pertanian lainnya. Nah, dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi, apakah kalian dapat menyebutkan sumber daya alam apa yang dihasilkan pada lingkungan pinggir laut atau dekat dengan laut? Ayo anak-anak, sumber daya alam apa yang dihasilkan? Ya, pada daerah dekat laut atau daerah perairan, sumber daya alam yang paling banyak didapatkan yaitu berupa ikan, kemudian kerang, rumput laut, garam, dan hasil laut lainnya. Nah anak-anak,
banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan manusia. Di antaranya itu adalah sebagai bahan makanan. Contoh sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan itu adalah daging, kemudian sayur-sayuran, kemudian buah-buahan. Manfaatan yang kedua yaitu sebagai bahan bakar seperti bensin, minyak tanah, dan lain-lain. Nah, bahan bakar ini akan membantu untuk menghidupkan kendaraan seperti untuk menghidupkan motor, menghidupkan mobil, pesawat terbang, dan kendaraan lainnya. Pemanfaatan yang ketiga yaitu sebagai bahan bangunan. Contohnya itu adalah pemanfaatan kayu untuk membuat kursi atau pemanfaatan hasil alam lainnya yang digunakan untuk membangun rumah. Dan yang keempat sebagai perhiasan, contohnya adalah emas dan perak. Yang kelima untuk membantu pekerjaan manusia, contohnya tenaga sapi digunakan untuk membajak sawah. Nah, anak-anak, selain kelima pemanfaatan sumber daya alam ini, masih banyak sekali manfaat sumber daya alam yang dapat atau yang ada pada lingkungan sekitar kita. Nah, tapi perlu kalian ingat, walaupun sangat banyak sumber daya alam yang dapat kita manfaatkan, kita harus tetap memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan bijak. Agar apa? Agar kita dapat menikmati sumber daya alam itu lebih lama. Dan sumber daya alam itu juga dapat dinikmati oleh anak cucu kita nanti. Lalu, bagaimana caranya menjaga kelestarian sumber daya alam? Caranya itu adalah dengan menjaga kebersihan alam itu sendiri. Yang kedua, dengan tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan. Jadi kalian harus menggunakan secukupnya. Dan yang ketiga, melakukan reboisasi saat kalian melakukan penebangan hutan. Selain ketiga itu, masih banyak sekali hal yang dapat kalian lakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam kita. Nah, anak-anak, sampai di sana penjelasan Ibu. Kira-kira apakah kalian sudah paham? Apakah kalian memiliki pertanyaan? Jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan ketikkan pertanyaan pada kolom komentar Google Classroom ya, anak-anak. Nah, anak-anak, Ibu harapkan kalian dapat memahami pemaparan materi yang Ibu sampaikan hari ini. Cukup sekian pemaparan materi Ibu hari ini. Ibu mohon maaf apabila dalam pemaparan materi Ibu terlalu cepat atau ada perkataan Ibu yang kurang kalian pahami. Akhir kata, Ibu tutup dengan mengaturkan Karana Santi. Om Santi, Santi, Santi. Dan anak-anak,